Langit malam gelap dan penuh bintang terang. Angin malam bertiup lembut dari pegunungan di belakang sekte perubahan besar. Suke berdiri di puncak gunung tempat meriam hitam besar berdiri di sampingnya. Kedua tangannya ditempatkan di belakang punggungnya saat jubahnya berkibar-kibar ditiup angin. Dia memandang jauh ke sebuah pohon tinggi di gunung di seberangnya dan menatap ke arah itu. Itu akan menjadi target yang akan dia gunakan untuk menguji Kenon yang didukung dewa. Kekuatan seorang kultivator bayi asli jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Suke sengaja membawa meriam ke atas gunung ini sehingga akan menembak ke ruang terbuka. Jika itu secara tidak sengaja menembak ke arah sekte perubahan besar, itu mungkin meratakan seluruh domain sekte. Kemudian, Su Yunlan pasti akan menggigitnya sampai mati. Pada saat ini, Su Yunlan, sepasang tetua sekte dan beberapa murid di Golden Core Stage mereka bergegas. Pemimpin sekte yang tampak cantik ini dengan enggan pergi jauh-jauh untuk melihat meriam ini. Adapun God Powered Cannon yang membutuhkan 1 hari untuk membangun, dia sangat skeptis tentang hal itu. Dia agak yakin bahwa Suke hanya menarik kakinya dan bermain-main dengannya. Pasangan sesepuh sekte memberikan ekspresi aneh satu sama lain setelah mengetahui bahwa Suke telah membangun meriam untuk mereka. Di sepanjang jalan, salah satu tetua bertanya, "Sekte Su, aku mendengar laporan dari salah seorang murid yang menjaga ruang harta. Dia mengatakan bahwa Suke telah mengambil semua besi hitam kita. Mungkinkah karena ini meriam?" "Benar. Aku berjanji padanya bahwa bahan apapun yang dia butuhkan, dia harusnya hanya membantu dirinya sendiri." Su Yunlan mempertahankan ekspresi tabah saat dia menganggukkan kepalanya dengan lembut. Pasangan tetua sekte membeku saat mereka menangis jauh di bawah tanpa air mata muncul. Itu semua besi hitam yang kita miliki. Meskipun itu tidak dianggap langka, harga itu masih mahal. Membiarkannya sia-sia seperti itu benar-benar. Lupakan saja. Mereka berdua menghela nafas. Kebanyakan orang merasa bahwa meriam biasa yang digunakan di kamp militer tidak akan mampu melakukan banyak kerusakan terhadap pembudidaya di dunia ini. Tidak peduli bagaimana itu diubah, itu hanya akan menjadi mantra yang umum. Untuk alasan ini, ketika mereka semua mendaki gunung untuk melihat meriam Suke, mereka semua datang dengan ide hanya menonton kembang api. Mereka menganggapnya hanya sebagai pandangan perayaan karena mengalahkan sekte Sungai Darah. Satu-satunya orang yang diam adalah Su Yunlan. Berdasarkan cara dia melihatnya, membuang semua besi hitam itu bukan masalah besar. Hal yang paling memengaruhinya adalah ketulusan hati Suke dalam ingin membantu sekte perubahan besar. Ini menyentuh dia sampai batas tertentu. Bertahun-tahun menjadi pemimpin sekte, dia merasa sangat lelah. Hari ini, Suke bersedia membantunya dan berbagi beban melindungi sekte tersebut. Terlepas dari seberapa efektif senjata itu, mengetahui bahwa seseorang berbagi kekhawatirannya adalah semacam penghiburan baginya. Tak lama, Su Yunlan dan seluruh kelompok orang mencapai puncak gunung. Melihat Suke berdiri di sebelah meriam hitam pekat dengan tulisan emas, semua orang terdiam. Suke tidak dapat diganggu dengan ekspresi mereka ketika dia melompat ke samping dengan bersemangat dan bertanya kepada mereka, "Tidak akan ada konsekuensi jika aku menembakkan meriam ini ke gunung berikutnya, kan?" "Tidak masalah. Tidak ada yang tinggal di gunung itu, mungkin hanya beberapa binatang berkeliaran." "Cobalah, teman Su." Su Yunlan menjawabnya dengan jelas. Pasangan tetua mengangguk dengan hati-hati juga. Meskipun jelas bahwa mereka terganggu dan tidak tertarik pada meriam yang terlihat normal. Mereka memikirkan bagaimana semua orang mengerti dan mengetahui kekuatan meriam biasa. Setelah putaran ditembakkan, itu akan menyebabkan kawah di ujung lainnya. Betapa besar konsekuensinya. Bagus. Kalau begitu aku akan mencobanya. Babak pertama akan ditembakkan dari Kenon bertenaga dewa ini. Mari kita semua menyaksikannya bersama-sama. Suke berbicara seremonial saat dia berjalan menuju meriam. Semua mata tertuju padanya saat dia menarik napas panjang. Dalam hatinya, dia senang mengetahui bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak tangguh. Segera setelah mencapai meriam, dia membuka penutup kecil di samping meriam. Dia kemudian mengambil cincin penyimpanan yang dia dapatkan dari salah satu pembudidaya panggung asli bayi yang telah dia bunuh sebelumnya dan mengeluarkan batu roh kelas rendah dari dalam cincin penyimpanan. Batu-batu roh menyilaukan di bawah sinar bulan dan transparan. Dia memasukkan mereka ke dalam tutup terbuka pada meriam. Pasangan tetua sekte memberikan suara "ai" yang terkejut. Bukankah meriam seharusnya dilengkapi dengan bubuk mesiu dan artileri terlebih dahulu sebelum menyalakan sumbu yang melekat pada bubuk mesiu?
Mereka belum pernah melihat orang menaruh batu roh di dalam meriam. Su Yunlan berhenti kaget juga. Dia kemudian memikirkan kata-kata yang diucapkan oleh Suke tadi malam. Ini adalah meriam yang memakan batu roh. Jangan bilang, apapun yang dia katakan itu benar. Su Yunlan tiba-tiba berpikir tetapi segera ditekan oleh dirinya yang logis. Dia merasa itu tidak mungkin dan tidak berani percaya bahwa itu juga benar. Apapun yang dia katakan terlalu keterlaluan dan tidak masuk akal. Memukul. Suke menepukkan kedua telapak tangannya, ujung jarinya saling bersentuhan ketika jari-jarinya mulai menari dalam ritual yang aneh dan rumit. Pada saat yang sama, sinar emas energi dipancarkan saat melilit tangannya. Rasanya seperti ledakan api keemasan membakar ujung jarinya. Mengaktifkan. Suke membuka matanya dan berteriak keras. Bara api emas masih menari-nari di atas telapak tangannya saat dia menamparnya di bagian belakang meriam. Weng! Meriam mengeluarkan suara yang terdengar seperti bergetar. Banyak prasasti emas di sekitar meriam menyala dalam cahaya emas terang saat itu bersinar terang di puncak gunung yang gelap. Tampaknya semakin cerah setiap detik. Ai, apa yang terjadi? Pasangan tetua sekte jelas terkejut. Ini tidak seperti meriam biasa yang mereka kenal. Mulut mungil Su Yunlan terbuka lebar, wajahnya penuh kejutan. Pada saat yang sama, prasasti emas telah mencapai kecerahan maksimum. Seluruh meriam diselimuti cahaya keemasan saat menerangi langit malam yang gelap di sekitar mereka. Ledakan. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang terang berubah menjadi seberkas cahaya saat meledak keluar dari meriam dan melesat ke arah gunung. Langit sepanjang malam berubah menjadi kilatan putih yang melukai mata mereka karena betapa membutakannya. Su Yunlan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Boom malapetaka. Pada saat berikutnya, suara pembelahan bumi terdengar dari meriam di samping mereka. Itu sangat keras sehingga rasanya seperti telinga mereka akan meledak setelah mereka mendengar suara dering. Ketika mereka membuka mata mereka, cahaya putih terang itu tampaknya menjadi lebih lemah dan tidak sakit seperti sebelumnya. Ketika seluruh kelompok mereka mendapatkan kembali penglihatan mereka, mereka tercengang. Gunung tinggi dan besar di seberang mereka tampak seperti telah diiris dari tanah. Seluruh gunung menghilang dari pandangan, benar-benar dihancurkan oleh meriam. Kekuatan mengerikan seperti itu ditunjukkan dari meriam. Bahkan Su Yunlan dan yang lainnya tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Itu benar-benar mustahil. Itu adalah gunung. Gunung besar. Bagaimana mungkin dengan satu putaran, seluruh gunung dimusnahkan dan dikurangi menjadi hanya debu dan abu? Pemimpin Sekte Su, aku punya ide yang akan mencegah Sekte Iblis Jahat melecehkan Sekte kamu dan pada saat yang sama, membuat perubahan besar sekte-sekte terkuat di seluruh Wind City. Pemimpin Sekte Su, tolong perhatikan baik-baik. Ini adalah meriam bertenaga dewa. Satu batu roh kelas rendah akan memungkinkannya untuk menembakkan 10 putaran artileri. Setiap putaran sama kuatnya dengan serangan panggung bayi asli. Dalam sekejap itu, Su Yunlan hampir bisa mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Suke sebelumnya. Setiap kalimat dan kata diucapkan dengan jelas di telinganya. Su Yunlan benar-benar linglung. Jika sebelumnya, ketika Suke seorang diri membunuh begitu banyak pembudidaya panggung asli bayi menyebabkan begitu banyak kekhawatiran dan stres, dia masih bisa mengatasinya, karena di dunia yang begitu besar, akan selalu ada orang-orang jenius dan orang-orang yang secara alami kuat. Tapi apapun yang dilihatnya pada titik ini, dia tidak bisa percaya. Dia menghabiskan satu malam, dan dia hanya mengandalkan selembar cetak biru. Dengan gundukan besi hitam, dia bisa membuat meriam yang bisa menyerang dengan kekuatan pembudidaya panggung asli bayi. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 80 poin tindakan sulit. Sistem ini bersuara di benak Suke, tetapi dia tidak peduli. Setelah melihat efek dahsyat dari Cannon Powered God, bahkan dia terkejut dan jelas terkejut. Sial, kemampuan destruktif seperti itu. Jika aku tahu tentang ini, aku akan menggunakan ini sebelumnya di hutan pelayuan dan meledakkan semua pembudidaya panggung bayi asli. Aku akan mendapatkan beberapa ratus ribu poin pengalaman dengan mudah, dan masih bisa bertindak tangguh. Namun, sebanyak God Powered Cannon sangat kuat, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan api mistis. Suke tidak merasa terlalu menyesal karena tidak menggunakan ini sebelumnya. Dia melihat sekeliling dan menghadapi Su Yunlan yang terkejut dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Reaksi mereka terhadap ledakan meriam itu sangat normal. Setelah semua, meriam bertenaga Tuhan keluar dari dunia ini.
Bahkan, itu bahkan bukan milik dunia ini atau era ini. Sistem ini memperkenalkan senjata ini sebagai teknologi yang sangat canggih dan berasal dari era di mana kecakapan teknis berada pada puncaknya. Dengan kata lain, Suke telah membawa kemajuan dari masa depan ke era masa lalu ini. Besarnya kejutan dan ketidakpercayaan di wajah mereka bisa dimengerti. Itu sama baiknya dengan membawa orang modern ke masa lalu dan menunjukkan kepada mereka bagaimana membangun pesawat terbang. Ketidakpastian di hati mereka pasti ekstrim. Syukurlah, kejutan itu tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, Su Yunlan dan yang lainnya mulai sadar kembali. Suke berjongkok di samping God Powered Cannon dan mengambil sisa-sisa batu roh dari dalam kait sebelum diam-diam meletakkannya kembali ke ruang inventarisnya. Semua orang, tidak perlu batu roh kelas rendah untuk mengoperasikannya? Mengapa kamu menggunakannya sekali dan masih berharap untuk menyimpan sisa-sisa batu roh yang tersisa? Suke sudah terbiasa dengan cara ini sehingga dia benar-benar mengabaikan ekspresi bingung dan aneh mereka. Wajahnya tidak memerah karena malu, jantungnya berdetak terlalu cepat. Dia tidak malu menyimpan sisa-sisa batu roh yang tersisa dan dia tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum lebar pada yang lain. Rekan-rekan teman aku, apakah kamu puas dengan subjek yang sederhana ini God Powered Cannon? Temanku Su, ini apakah Cannon yang didukung dewa ini benar-benar diciptakan olehmu? Mata Su Yunlan masih tampak terkejut. Betul, Suke berkedip beberapa kali dengan bingung dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu hanya menggunakan 1 malam untuk membangunnya? Ya itu betul, dan kamu hanya menggunakan besi hitam itu? Oh, itu pertanyaan yang sedikit lebih rumit. Sederhananya, jimat di dalam meriam memiliki kegunaan terbesar dan merupakan bagian yang paling penting. Namun, aku belum bisa menulis lebih banyak jimat dan dengan demikian terbatas pada itu. Jadi, sampai sekarang, aku hanya bisa membuat 2 meriam bertenaga Tuhan lagi untukmu? Suke mengangkat 2 jari panjang ke atas saat dia berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, pemimpin sekte dan tetua sekte tampaknya melompat ketakutan lagi. Sebuah Cannon yang didukung dewa sudah sangat kuat dan mengerikan. Jika mereka benar-benar memiliki sepasang meriam ini, siapa yang berani melecehkan sekte perubahan besar di masa depan? Bahkan jika Blood River sekte tidak sepenuhnya hancur, begitu mereka menyaksikan kehancuran yang dapat dilakukan meriam ini, mereka hanya akan menggantung kepala mereka dan berjalan pergi. Hadiah ini terlalu berharga dan mahal bagi orang-orang sekte perubahan besar dan terlalu mengejutkan juga. Su Yunlan tidak menolak hadiah besar ini. Sekte perubahan besar telah menurun, hingga tidak bisa lebih rendah lagi. Itu seperti pasien yang sakit parah. Meriam bertenaga Dewa Suke seperti pil penyelamat untuk penyakit mereka. Setelah lama diam, Su Yunlan memandang Suke dan berbicara dengan serius, "Temanku Su, aku tidak akan pernah melupakan kedermawananmu. Jika kamu pernah menemukan penggunaan untuk sekte perubahan besar, silakan tanyakan saja. Bahkan jika itu membutuhkan seluruh sekte hadir, kami tidak akan menyayangkan upaya apapun dalam membantu kamu." Petik 2. Terima kasih banyak teman Tao, Su. Pasangan tua-tua dan para murid lainnya bergegas datang untuk mengucapkan terima kasih. Kalian membuat ini menjadi kesepakatan yang lebih besar dari itu. Terima kasih banyak. Selain itu, jika ada orang yang datang mencari masalah di masa depan, kamu bisa menggunakan meriam untuk membunuh mereka. Benar, ada manual di sini tentang cara menyulap dan menggunakan meriam. Aku sudah menyederhanakannya, pergi dan pelajari. Suke berbicara dengan murah hati. Dia ingin God Powered Cannon menjadi efektif dan membunuh banyak orang juga karena dia akan mendapatkan banyak poin pengalaman dengan cara ini. Segera setelah itu, Suke dan semua orang berjalan menuruni gunung, kembali ke sekte perubahan besar. Melihat bahwa langit gelap, Suke mengambil kesempatan ini untuk dengan cepat membangun 2 meriam bertenaga dewa lainnya dan memindahkannya ke perpustakaan rahasia di Great Chengsek. Adapun sekte perubahan besar, 3 meriam bertenaga dewa ini dianggap sebagai kartu truf dan harta paling berharga mereka. Oleh karena itu, mereka merasa perlu menjaganya sebaik mungkin. Setelah langit mulai menjadi terang menandakan hari baru, Suke berjalan keluar dari halamannya sendirian dan bersiap untuk pergi. Dia telah tinggal di sekte perubahan besar selama 2 hari sekarang dan memperhatikan bahwa tidak ada yang datang untuk menyebabkan masalah. Terlepas dari sedikit akting yang tangguh di sana-sini, ia tidak meningkatkan poin pengalamannya sama sekali. Akibatnya, ia memutuskan untuk kembali ke hutan tulang layu. Dia harus membunuh 6 binatang iblis tahap bayi asli sebelum dia bisa mencapai dasar penuh,
level 10 dari Golden Core Stage. Dia kemudian dapat meningkatkan sistemnya dan menghidupkan kembali Xiao Rou. Memang, keberuntungan Suke baik. Saat dia melangkah keluar dari halamannya, dia bisa mendengar beberapa murid Great Cheng Sekte berlarian panik, wajah mereka gugup dan takut. Suke mengangkat alisnya dan hendak bertanya apa yang terjadi. Dia kemudian mendengar seseorang berteriak keras dari luar pintu masuk sekte. Sun Yunlan, mengapa kamu tidak keluar untuk menyambut kami? Apakah kamu sudah menyiapkan batu roh untuk bulan ini? Kenapa kamu tidak keluar? Kamu lebih lambat dari biasanya dan membuatku menunggu. Apakah kamu memaksaku untuk menyerang kamu? Su Yunlan, ada batas untuk kesabaran kami. Aku akan memberimu waktu yang diperlukan untuk bernafas 3 kali. Dalam 3 napas, jika aku tidak melihat batu roh, jangan salahkan kami karena kejam. Aku harus memberitahumu bahwa pemimpin kita telah membawa lebih banyak orang ke sini kali ini. Aku menyarankan kamu untuk jujur dan menyerahkan batu rohmu dengan patuh. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Orang-orang sekte iblis ini benar-benar tanpa hukum. Suke bisa mendengar nada mengejek dalam suara mereka. Wajahnya berubah marah. Pada awalnya, ketika Su Yunlan menyebutkan bahwa sesekali akan ada sekte iblis datang untuk menyebabkan masalah, Suke tidak terlalu memikirkannya karena bagaimana dia meremehkannya. Tapi sekarang dia mendengar secara langsung betapa agresif dan tidak sopannya mereka. Dia kemudian mengerti betapa sulitnya bagi Su Yunlan menjadi pemimpin sekte selama bertahun-tahun. Karena mereka menawarkan diri untukku, aku harus menggunakannya sebagai kelinci percobaan untuk meriamku. Aku juga membutuhkan lebih banyak poin pengalaman. Suke berdeham sebelum berjalan keluar. Ada 10 pembudidaya berdiri di luar pintu masuk sekte. Mereka mengenakan jubah panjang hitam dan merah. Ada juga sepasang pembudidaya panggung asli bayi dan sisanya dari panggung Golden Core. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjadi agresif dan sombong terdengar adalah pembudidaya panggung inti emas ini. Suke berjalan keluar dan melihat pemandangan di depannya, menyebabkan pupil matanya membesar. Mereka hanyalah murid panggung inti emas belaka, namun punya nyali untuk bertindak seperti ini? Mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan dari 2 pembudidaya panggung asli bayi dan bisa berperilaku sedemikian tidak sopan terhadap pemimpin sekte panggung awal bayi asli. Ini membuat Suke marah. Suke paling membenci orang-orang seperti ini. Dia berjalan keluar dengan percaya diri, mengambil langkah besar saat dia mengerutkan alisnya. Dia kemudian berteriak, "Apa yang kamu teriakkan? Anjing siapa ini? Kenapa kamu tidak mengikatnya? Pagi-pagi sekali dan dia menggonggong di sini tanpa henti. Menyebalkan." Para murid dari sekte iblis jahat di luar berhenti dan menatap Suke dengan ganas. Salah satu dari mereka tertawa dengan dingin, "Dari mana si idiot kecil ini datang? Bergeserlah ke samping sekarang dan panggil Su Yunlan itu untuk keluar." Suke menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, "Mulut anjingmu sangat busuk. Mungkin kamu tidak boleh membukanya lagi." Begitu kata-kata itu diucapkan, bayangannya bergerak kabur sebelum sambaran petir bisa terlihat. Dia muncul di sebelah orang itu dalam sekejap mata. Niat membunuh yang mengerikan terpancar keluar darinya dan menyelimuti seluruh area.